Halo Sobat Mitra semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Melly di acara Health Talk Rumah Sakit Mitra Medika. Pada hari ini kita akan bahas nih teman-teman mengenai ibu hamil di saat bulan puasa. Boleh nggak sih ibu hamil nih berpuasa? Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita, dokter spesialis di Mitra Medika, Dr. Hairunisa, spesialis obstetrik dan ginekologi. Halo dokter. Iya, halo Dr. Melly. Ya, terima kasih dok udah bersedia hadir ya dok ya. Kita akan bahas nih dok, ini kan lagi bulan puasa ya dok Iya, ya. alhamdulillah. Nah, banyak nih kayaknya ibu-ibu hamil yang mungkin pertama kali hamil dok. Jadi iya. pas bulan ini dia justru lagi puasa terus hamil dok. Nah, dia pasti bingung nih dok, gimana boleh nggak sih berpuasa? Terus apa sih dampaknya mungkin pada bulan puasa? Mungkin dia khawatir gimana gitu ya dok ya. Mungkin boleh bagi kira-kira bisa nggak sih dok sebenarnya? Mungkin preview dulu nih dok, bulan puasa ibu hamil boleh nggak dok? Kayak gitu. Ya, baik. Ini sering sekali ya Dr. Melly pasien datang memberikan pertanyaan sama dokter kandungannya tentang bagaimana puasa pada saat hamil. Nah, pada prinsipnya ibu hamil diperbolehkan untuk berpuasa asal. Ya, Nah, ada. Jadi ada beberapa syarat untuk ibu hamil agar bisa menjalani puasanya dengan baik ya. Apa aja tuh dok syarat-syaratnya mungkin yang boleh diperhatikan lah dari ibu-ibu hamil? Biasanya kita sarankan ibu hamil untuk kontrol ke dokter kandungan dulu untuk melihat bagaimana kondisi ibu hamil itu sendiri ya, meliputi tekanan darahnya, kemudian apakah dia dalam kondisi sehat atau tidak, dan juga pemeriksaan pada bayi. Nah tentunya dipastikan bahwa kondisi bayinya itu aman ya, tidak mengalami gangguan pertumbuhan atau air ketubannya sedikit atau tidak. Nah itu kan mempengaruhi nantinya di berpuasa. Dan juga yang terpenting adalah trimester pada saat hamil, apakah di trimester pertama, kedua, dan ketiga, Dr. Melly. Oke, baik. Nah, Sobat Mitra ada boleh perhatikan ya. Jadi pada saat hamil itu mungkin pada pahamnya yang bulan ya dok ya, banyak yang bulan. Jadi kita ada bagi menjadi 3 trimester. Jadi 3 trimester itu 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga ya dok, yang kurang lebih seperti itu pembagiannya. Nah, kira-kira trimester berapa sih dok yang mungkin agak lebih riskan atau lebih berbahaya atau butuh banyak sekali perhatian pada saat bulan puasa? Iya, baik. Jadi trimester yang harus diperhatikan sebenarnya di trimester pertama. Karena di trimester pertama ini biasanya ibu hamil akan mengalami namanya adaptasi, penyesuaian. Ya, jadi kehamilan itu sebenarnya hal yang bagi tubuh kita itu awalnya tidak diterima. Sehingga ada reaksi-reaksi yang akan dialami oleh seorang ibu hamil, misalnya pusing, mual, muntah. Itu juga akan berbeda-beda setiap kehamilan. Apakah dia ringan, sedang, berat. Biasanya kalau sudah berat, berkali-kali dia akan muntah, kemudian bolak-balik nih masuk rumah sakit karena nggak ada nutrisi yang bisa masuk sedikit pun, sehingga kita memerlukan tambahan infus untuk memasukkan nutrisi. Nah, kondisi seperti ini disarankan untuk tidak berpuasa, karena justru dengan berpuasa itu malah akan mengganggu pertumbuhan janin. Nah, jadi kondisi-kondisinya ini yang harus diperhatikan pada ibu hamil, apakah dia layak untuk berpuasa ataupun bisa menunda ya, dok, ya untuk berpuasa. Ya. Baik, nah itu Sobat Mitra. Jadi memang kebanyakan keluhan itu banyak yang lebih kayak kita bilangnya hiperemesis ya dok ya, atau muntah yang berlebih pada saat trimester pertama. Nah mungkin biasa trimester pertama itu kira-kira yang kayak muntah-muntah itu sampai kapan ya dok baru bisa? Maksudnya mungkin kan dia sekarang nunda nih, kira-kira kapan sih dia bisa mulai lagi gitu? Oke, jadi biasanya reaksi itu terjadi di bawah usia kehamilan 16 minggu ya, di bawah 4 bulan. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi peningkatan hormon dari HCG. Hormon HCG itu hormon yang dikeluarkan pada saat ibu mengalami kehamilan ya. Nah, kemudian setelah masuk ke 16 minggu hormonnya itu akan stabil, sehingga reaksi-reaksi daripada kehamilan awal itu akan menghilang. Dan di saat itu ibu hamil udah mulai bisa makan yang baik, nutrisinya juga udah mulai masuk, kemudian rasa gejala pusing, mual dan muntah berkurang atau bahkan menghilang. Nah, pada saat inilah sebenarnya ibu hamil boleh berpuasa. Oke, baik. Nah, itu boleh diperhatikan Sobat Mitra. Jadi Sobat Mitra bisa mengatur ya kira-kira, oh ini saya kehamilan trimester berapa nih, pada minggu keberapa, bisa nggak ya, layak nggak sih untuk coba buat berpuasa seperti itu. Selain, jangan lupa ya kontrol ya dok, tadi benar itu yang paling pertama. Itu untuk memastikan, karena kalau kita tidak periksa, kita nggak tahu nih kondisi kita. Nah, sebaiknya saya sarankan untuk bunda-bunda sekalian ya, ataupun ibu-ibu yang hamil muda nih, silahkan kontrol dulu ke dokter kandungan Anda.
Oke, baik dok. Nah, selain dari trimester ya dok ya, kira-kira mungkin makanan nih dok, ada nggak sih makanan yang mungkin dihindari nih atau pas mungkin sahur atau kapan gitu ibu-ibu hamil tuh janganlah kalau bisa makan itu, nanti resikonya mungkin jadi semakin susah untuk nahan mau mual atau gimana kayak gitulah dok. Jadi pada ibu hamil yang sudah layak berpuasa, maksudnya dalam kondisi yang sehat nih. Nah, jadi juga harus perlu memperhatikan nutrisi yang masuk ya. Pada ibu hamil kita harapkan keseimbangan gizi itu terjaga ya, keseimbangan gizi. Jadi artinya harus cukup nih, ya karbonya cukup, proteinnya cukup ya, kemudian lemak, kemudian juga seratnya harus cukup. Biasanya dihindari makanan yang merangsang seperti yang pedas-pedas kalau bisa, yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah, itu kita hindari. Terus makanan yang banyak mengandung gas. Ya, nah, termasuk juga makanan tidak sehat ya, yang banyak pengawetnya ya, kemudian juga yang kaleng-kaleng, ya, nah, kemudian instan, itu kalau bisa dihindari karena nanti dalam menjalankan puasa bisa berpengaruh. Kalau sudah sampai sakit kan puasanya bisa batal, jadi sayang juga. Iya, karena memang biasanya ibu hamil itu dikenal gas asam lambungnya tuh lebih tinggi juga udah ya, naik dia. Benar. Ditambah lagi dengan makanan tadi yang bergas dan sebagainya macamnya, mungkin resiko untuk kambuh kayak resikonya kita bilang sakit mah ya, orang banyak taunya, nah itu lebih besar ya dok ya. Oke. Nah tadi dokter menyebutkan harus makan serat nih dok. Jadi kan memang ibu hamil itu banyak yang punya keluhan konstipasi atau susah buang air besar ya sobat mitra. Nah serat-serat mungkin contohnya seperti apa dok yang lebih disarankan? Jadi kalau serat ya, kita bicara serat berarti biasanya banyak pada sayur-sayuran nih ibu hamil. Kemudian pada buah. Nah itu memang harus komposisinya mungkin bisa diperbanyak pada saat hamil ya. Kalau di hamil kan kalau tanpa puasa 2 jam sekali biasanya kita anjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Nah ketika berpuasa konsumsinya dialihkan pada saat malam hari setelah berbuka supaya keseimbangan nutrisinya tetap terjaga. Nah, kalau sayur-sayuran terserah nih, macam-macam banyak pilihan. Ibu hamil jangan takut. Yang penting tadi yang bukan pengawet sayurannya ya. Jangan sayuran yang sudah jadi dalam kaleng terus ini sayuran dok. Jangan, itu nanti ada lagi efeknya. Tetap beda ya dok ya. Jadi jenis sayuran hijau ya, mau dia kangkung kah atau sawi kah, bayam kan itu oke semua. Kacang panjang itu banyak seratnya. Siap, itu baik. Nah jadi sobat mitra diperhatikan untuk asupan seratnya ya. Jadi jangan sampai nanti justru kita makanannya lebih banyak, karena puasa sukanya makannya daging-daging gitu banyakan ya dok ya. Apalagi pas buka, rasanya lapar nih pengen makan yang banyak gitu. Soalnya teman-teman saya banyakan yang kayak buka puasa itu makannya daging banyakan daripada sayur-sayuran dok, akhirnya buang air besarnya terganggu. Nah ibu hamil malah jadi resiko hemoroid ambeien ya dok ya. Pada salah satu resiko juga. Nah itu malah nambah sakit nanti sobat mitra semuanya. Nah dok, kalau misalkan lagi berpuasa nih, terus ibu hamil ini kayak tanda-tanda apa sih dok? Mungkin tanda kegawatan atau mungkin yang memang harus diperhatikan selama dia berpuasa. Oh ini harus batalkan puasanya nih dok. Gitu. Apa aja dok? Ya, jadi ada beberapa tanda yang harus diwaspadai ya. Jadi kayak alarm lah. Kapan nih kita harus membatalkan? Artinya mungkin belum bisa sampai maghrib ya. Maghrib itu kan kita pada saat berbuka. Jadi pada saat mungkin dari tekanan darah tiba-tiba meningkat atau tekanan darahnya menurun dari yang normal atau pusing yang hebat, kemudian mengalami mual muntah yang berat. Nah, itu disarankan untuk langsung membatalkan ya. Ataupun ibu hamil juga kita kasih sign pada saat kehamilan besar sebaiknya memperhatikan gerakan janin. Ya, gerakan janin itu diperhatikan. Biasanya kita adakan hitungan nih Dokter Meli. Biasanya dalam 12 jam minimal 10 kali gerakan bayi. Jadi ketika sudah berkurang, nah ini juga waspadai, sebaiknya juga dihentikan. Mungkin bayinya mengalami dehidrasi juga bisa ya. Mungkin kecukupan dari cairan ibu pada saat malam itu modalnya kurang sehingga paginya terjadi dehidrasi bisa. Itu bisa dihentikan atau mengalami kontraksi di mana perutnya itu ibu hamil kalau pada saat hamil besar dia mulai kontraksi. Tapi kontraksi gitu, kalau terlalu sering itu juga berbahaya karena bisa menjadi persalinan prematur ya, atau adanya perdarahan yang keluar dari tempat jalan lahir
Nah, itu juga kita hentikan. Oke, siap. Nah, Dok, ini kan tadi Dok ada menyebutkan kalau misalkan kontraksinya berlebih. Nah, kira-kira tadi mungkin ada hitungan juga kali Dok ya, batas alarmnya kira-kira berapa banyak sih yang hitungannya berlebih itu Dok? Kontraksinya dari ibu-ibu hamil mungkin dia bilang, oh ini kayaknya tidak biasa nih, cuman kalau hitungan kita mungkin masih normal gitu ya Dok ya. Nah, jadi secara objektif sebenarnya ada pemeriksaan di kita namanya CTG atau kardiotokografi ya, untuk melihat apakah kontraksi ini palsu atau yang belum dalam persalinan atau sudah menuju persalinan. Tetapi kalau misalnya belum sempat nih ke rumah sakit, belum sempat melakukan pemeriksaan, biasanya kita pakai patokan. Jika kontraksinya cuma 2 jam sekali atau 3 jam, dalam sehari cuma 2-3 kali, kita masih golongkan kontraksi palsu. Itu cukup dengan beristirahat, biasanya kontraksinya akan hilang. Tetapi kalau kontraksinya berlangsung terus-menerus dan reguler, dan dengan istirahat dia tidak berkurang, segeralah ke rumah sakit. Nah, kita takut terjadinya, khawatir PPI namanya. Jadi preterm prematur nanti, jadi imminence, jadi partus sama kelahiran awal dari kelahiran yang prematur. Nah itu yang kita waspadai. Jadi jangan sampai nih jadi lahir prematur bayinya. Lahir sebelum waktunya istilahnya Dok ya. Sebelum 37 minggu tentunya. Oke Dok, jadi nah itu Sobat Mitra semuanya dari segala nutrisi, dari warning sign atau tanda waspada ya untuk diperhatikan dari teman-teman. Nah kira-kira Dok untuk kontrolnya sendiri untuk periksanya nih. Biasanya sebenarnya ini kan udah bulan puasa nih Dok, cuman mungkin untuk persiapan selanjutnya kira-kira ada nggak sih batas waktu berapa lama sih sebelum bulan puasa yang harus dilakukan nih kontrolnya berapa lama gitu? Atau mungkin saat bulan puasa di kontrol diseringin gitu Dok. Saran-saran kontrolnya kapan sih Dok gitu untuk ibu hamil? Kontrolnya sebenarnya nggak ada yang spesial untuk ibu hamil. Jadi sama sebelum hamil dan setelah hamil ya. Jadi kalau biasa kita lakukan adalah di trimester awal itu 1 kali minimal, atau misalnya 2 kali atau 3 kali bisa kita lakukan dengan kita mendiagnosis dulu pasti apakah kehamilan ini berada di dalam kandungan atau di luar untuk trimester awal ya. Kemudian trimester kedua itu biasanya setiap bulan sekali sampai trimester ketiga ya. Ketika masuk usia 32 minggu atau di atas trimester 3 dan 8 bulan itu 2 minggu sekali. Dan masuk 36 minggu 1 minggu sekali sampai persalinan. Ini sama untuk kontrol. Tetapi kalau misal ada gejala-gejala yang mengharuskan ibu hamil ini kontrol, kapanpun silahkan datang. Jadi nggak dibatasin waktu tidak ya Dok dibatasi. ya? Gejala berat tadi misalnya pusing yang berat, kok tiba-tiba dia mual muntahnya agak berat, atau bayinya tadi kok gerakan berkurang, segeralah kontrol sehingga kita bisa mengetahui apakah kondisi ibu dan janin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Oke, nah itu Sobat Mitra semuanya. Jadi memang kontrol itu tidak ada yang terlalu spesial untuk ininya Dok untuk, ya. Untuk beda puasa sama tidak puasa dengan tidak puasa. Benar. Jadi kita hanya menyarankan untuk batas minimal ya Dok ya. Tapi kalau mau lebih sering juga nggak apa-apa ya Dok ya. Nggak bakal ditolak ya Dok ya. Kasihan ibunya kalau keseringan. Iya benar sayang. Tapi mungkin ada beberapa yang suka ya Dok ya. Tenang gitu ketemu dengan dokter dulu. Oke. Nah Dok ini kita udah bahas banyak banget nih Dok. Mungkin dari dokter kira-kira ada tips atau pesan-pesan nggak Dok untuk ibu hamil di saat bulan puasa ini? Jadi para ibu hamil, bunda-bunda yang sedang menantikan kelahiran bayinya, tentunya kita pengen nih kehamilan kita sehat, kemudian juga persalinan nantinya lancar. Terus beberapa bunda kan sangat ingin berpuasa ya. Dalam agama juga tidak ada larangan buat bunda-bunda untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi tidak juga diwajibkan. Artinya kondisi puasa pada ibu hamil sehat dianjurkan, tetapi ketika ibu hamil ini merasa kondisinya kurang fit atau tidak sehat, malah dianjurkan untuk memang tidak berpuasa. Dan tentunya dalam agama juga ada kompensasi kan, nantinya bisa mengganti di kemudian hari ya, mengkodoknya dan juga bisa membayar fidyah. Jadi jangan khawatir. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai ibu hamil ketika ingin berpuasa? Pertama tetap nih kontrol dulu nih ke dokter kandungan bunda-bunda. Pastikan kondisi bunda dan bayi dalam kondisi yang baik dan sehat. Nanti dokter akan menilai ya. Kemudian juga nutrisi, ya Dokter Meli, nutrisi diperhatikan. Setidaknya bunda-bunda bisa sekarang udah enak ya, udah bisa searching, mencari nutrisi yang seimbang. Nah, jadi semua harus masuk. Jadi tadi kecukupan karbohidratnya, karbohidrat dari mana saja. Boleh nasi. Dok nggak bisa makan nasi, oke. Masih bisa diganti dengan roti. Kemudian kentang, ubi. Jadi banyak pilihan.
Ya, kalau di Indonesia memang nih, Dokter Meli, kita belum makan nasi merasa belum makan. Sebenarnya tidak juga. Ya, ini karbo, jadi tetap harus kandungannya yang dinilai. Kemudian protein bisa dua dapatnya dari hewani dan nabati, itu bisa ya dicari. Kemudian juga kita makan serat tadi, bisa dari buah dan sayuran. Vitamin ya. Nah, kemudian juga ibu hamil memperhatikan biasanya akan diberikan vitamin atau suplemen dari dokter kandungan dan itu diminum. Ya, karena penting untuk regulasi kehamilan. Kemudian jagalah aktivitas fisik. Jangan pakai atau mau menggunakan aktivitas fisik yang berlebihan dan melelahkan sehingga itu menghabiskan banyak energi pada saat menjalani puasa. Kan pengen puasa nih ya, pengen sehat. Dan juga stres. Kalau bisa ibu hamil jangan stres. Jadi kelola stres ya benar. Kelola stres bisa memicu. Nah, itu pesan-pesan saya sehingga kita bisa menjalani kehamilan dengan sehat dan berpuasa dengan sehat. Karena beberapa jurnal penelitian justru dengan hamil itu bagi ibu-ibu hamil yang biasanya trimester ketiga peningkatan berat badan berlebih dan bahkan berat badan bayinya mulai meningkat itu justru baik buat bayinya sehingga lahir dengan kondisi bayi yang tidak over. Nah, ya itu penting dan juga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu hamil yang menderita GERD. Biasanya akan berkurang pada saat puasa. Karena asupan makanannya nggak sesering sebelumnya. Iya, betul. Nah, jadi ada positifnya di mana dan juga negatifnya sehingga kita bisa melihat kita dalam kondisi apa untuk menjalani puasa selama pertimbangannya hamil. Iya, Dok ya, betul. Benar. Nah, jangan lupa sobat mitra semua ibu-ibu hamil butuh juga asupan cairan ya, Dok ya. Jangan lupa jangan sampai dehidrasi. Jadi hidrasinya itu penting ya, Dok ya. Nah, jangan lupa minum yang banyak di saat sahur dan juga saat berbuka nanti minum air yang banyak ya, Dok. Ada saran nggak, Dok? Mungkin cairan berapa banyak nih dia minum pada saat buka atau pada saat sahurnya? Jadi intinya kan seimbang ya. Pada saat kehamilan biasa kita sarankan 2-3 liter. Paling bagus 3 liter. Nah, itu memang tidak langsung blek minum, ibu dok ini kok banyak banget. Tidak, itu kan dalam 24 jam. Sehingga ketika ibu hamil menjalani puasa, kita harapkan diganti pada saat malam hari habis buka, ibu lebih banyak minum, sedikit tapi sering. Ya, sehingga kecukupan yang 2-3 liter itu bisa tercapai ketika ibu menjalani puasa. Oke, baik. Nah, itu sobat mitra semua, banyak sekali info yang udah di-sharingkan ya, Dok ya. Jadi semoga ini benar-benar bermanfaat sekali dan sangat menunjang untuk ibu-ibu hamil yang mau berpuasa atau mungkin ya buat puasa nih baru tahu kalau dia hamil justru bahkan ya, Dok ya. Trimester pertama tuh ya, Dok ya. Benar. Jadi perhatiannya berperhatian khusus. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan. Dokter Nisa biasa praktek di Mitra nih kapan aja, Dok? Untuk ini ya, buat kontrol mungkin ya teman-teman sobat mitra mau kontrol ke Dokter Nisa. Kapan aja, Dok? Jadi kalau di Mitra Medika saya berpraktek sebenarnya setiap hari Dokter Meli, pagi jam 8 sampai jam 9. Tapi biasanya kalau pagi perjanjian, kadang maaf dokter kandungan kan punya jadwal operasi. Kadang bisa aja bentrok, jadi biasanya minta dihubungi dulu ke adminnya untuk pagi yang jadwal fixnya jam berapa. Kemudian yang lebih enak pada saat malam jam 18.15 sampai jam 20 malam. Ya, berarti 2 kali sehari. 2 kali, iya. Jadi teman-teman nggak ada, sobat mitra semua nggak ada alasan lagi nih, oh mau berpuasa, mau kontrol, dokternya nggak praktek, nggak bisa nih, nggak ada alasan. Karena Mitra Medika juga dokter kandungannya banyak ya, Dok. Iya, silakan. Jadi tinggal dipilih saja. Pendaftarannya pun mudah, bisa lewat website ya, sobat mitra semua. Mungkin sekian informasi yang bisa kita bagikan pada saat sesi hari ini. Mari sehat bersama RSMM Pilihanku.